video kali ini saya akan mendongeng aljuta film The Admiral Roaring Quran yang dirilis pada tahun 2014, disutradarai dan ditulis oleh Kim Han Min serta dibintangi oleh Choi Min Sik sebagai Laksamana Yin Sun Jin. Oke, mari kita lanjut ke topik utamanya. Film ini berdasarkan kisah nyata di mana seorang Laksamana Yin Sun Jin berjuang melawan tentara angkatan laut Jepang. Ia hanya memiliki 12 kapal perang, sedangkan Jepang memiliki 300 kapal perang. Wow. Gimana kisah selanjutnya? Apakah Yin Sun Jin bakal menang setelah di-nerf? Daripada penasaran, mari kita simak aljutannya. Wonkyun dihancurkan oleh AL Jepang. Kini tentara Jepang berusaha menjajah wilayah pesisir Korea serta ibu kota dan menuju utara dengan kekejamannya. Saat itu juga Yin Sun Jin akhirnya dibebaskan tanpa gelar militer, namun ia yang berjiwa barbar berniat untuk berjuang melawan tentara Jepang. Yin Sun Jin merekrut tentara dan senjata untuk berperang. Ia juga berhasil memperoleh 12 kapal yang selamat dari perang di daerah Chilcheon. Setelah itu Yin Sun Jin menetap di bagian barat Laut Selatan di pelabuhan Byupa, Chindo, Korea. Pelabuhan tersebut berjarak 100 mil dari pelabuhan Unran, di mana para tentara Jepang yang memiliki 300 kapal perang sudah menjadikan Unran sebagai markasnya. Dan kita baru mulai kisah heroik Yin Sun Jin ini. Di pelabuhan Byupa, Yin Sun Jin dan para rekrutannya mengadakan rapat untuk mengatur strategi melawan Jepang. Namun salah satu kapten bernama Belso meminta Yin Sun Jin untuk bergabung dengan tentara komando lainnya karena hal ini perintah sang raja. Tentara rekrutan Yin Sun Jin juga mulai berkurang karena takut melawan Jepang hanya dengan 12 kapal. Di sini Yin Sun Jin tak mengatakan apa-apa, membuat Belso marah dan memaki-maki Yin Sun Jin. Saat itu juga terjadi perdebatan karena pembela Yin Sun Jin memarahi Belso. Karena bising, Yin Sun Jin akhirnya membubarkan rapat dengan perasaan sedih karena rekrutannya mulai gelisah menghadapi Jepang. Di pelabuhan Unran, markas Angkatan Laut Jepang, Komando Todo Takatora yakin bahwa rencana menangkap Raja Korea akan berjalan lancar. Mengingat bahwa Yin Sun Jin telah kembali berperang, Menteri Jepang mengirimkan perwira baru untuk membantu Todo menangkap Raja Korea lalu merebut wilayahnya. Di sisi lain, salah satu laksamana tentara kiri Jepang yaitu Wakizaka sedang mengomandoi pembantaian tentara Korea yang berhasil ditangkapnya. Namun saat akan membunuh salah satu tentara Korea, tiba-tiba peluru melesat tepat mengenai punggung tentara. Dan ternyata itu ulah dari penembak jitu tangan kanan Kuroshima. Kuroshima ini perwira baru yang dikirim oleh Menteri Jepang untuk membantu Todo Takatora. Di sini Wakizaka pertama kalinya bertemu Kuroshima yang datang dengan perintah menteri untuk mengomandoi peperangan yang akan mereka jalankan. Sedangkan di pelabuhan Byupa, kurir sekaligus orang suruhan Junja bernama In Jum Yong mengirimkan pesan Junja kepada Laksamana Yin Sun Jin serta memberitahu semua kejadian di Unran dan memberitahu tentang penyerangan yang akan diluncurkan para tentara Jepang.
Yin Sunjin pun menyuruh Im Jun untuk membawa suratnya ke Junca dan meminta balasan dari Junca secepatnya. Im Jun melanjutkan misinya dan meninggalkan istrinya yang memberi sebuah jimat keberuntungan. Malam harinya di kubu Angkatan Darat Korea, seorang perwira sekaligus pengikut Laksamana Yin Junjin melaporkan bahwa Yin Junjin membutuhkan persenjataan ke seorang jenderal yang bernama Kwon Yul. Namun Kwon menolak membantu Yin Junjin dan malah meremehkannya yang hanya memiliki 12 kapal untuk berperang. Kwon juga menghasut semua pengikut AL untuk bergabung dengannya dan mengikuti semua perintah rajanya. Karena perwira ini dianggap nyolot, Kwon Yul menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Sedangkan di markas Jepang, terlihat Kuroshima dan rombongannya menghadap ke Jenderal Todo Takatora. Di sini Kuroshima memberi sedikit bocoran strateginya, namun ucapannya dipotong oleh Wakizaka dengan kata yang sedikit menyinggung. Ia juga mengarahkan pedangnya namun berhasil ditahan oleh para perwira yang lain. Kuroshima meyakinkan Jenderal Todo bahwa ia mampu menghancurkan Yin Junjin dan kelompoknya. Di sini Jenderal Todo percaya akan kata-kata Kuroshima dan mempersilahkannya untuk duduk menikmati jamuan. Pagi harinya, sebuah kapal tersandar di dekat markas Yin Junjin dengan satu kepala kapten dicantolkan di ujung layar. Semua penduduk kaget saat perwira membuka isi kapal yang ternyata tumpukan kepala tahanan Korea. Malam harinya, Wakizaka menemui Kuroshima yang menjadi dalang pengiriman kepala-kepala tahanan Korea ke Laksamana Yin Junjin. Wakizaka menganggap bahwa apa yang dilakukan Kuroshima bisa menimbulkan kemarahan Laksamana Yin Junjin. Mereka pun terlibat adu bacot dan kembali mengungkit kekalahan Wakizaka di masa lalu oleh Yin Junjin. Wakizaka tidak bisa mengontrol emosinya dan mencoba menyerang Kuroshima, namun ia ditahan oleh anak buah Kuroshima. Karena muak, akhirnya Kuroshima turun tangan dan berhasil memojokkan Wakizaka dengan pedangnya, lalu memberi peringatan bahwa ia mampu melakukan peperangan ini. Setelah cekcok dengan Wakizaka, Kuroshima dan penembak jitunya bernama Haru terlihat sedang minum ciu. Kuroshima menguraikan dendam pribadinya terhadap Laksamana Yi. Ia menyatakan bahwa saudaranya bernama Miyuki dibunuh oleh Yin Junjin dalam peperangan sebelumnya. Di pelabuhan Byukba, satu perwira yang berhasil kabur dari tahanan Jepang kembali menghadap Yin Junjin dan menyatakan bahwa kawanannya telah dibunuh secara sadis. Ia sangat ketakutan, bahagia sampai menangis. Setelah perwira tersebut selesai berbicara, Yin Junjin langsung mengambil pedang lalu memenggalnya. Yin Junjin sangat marah karena pasukannya punya rasa takut kepada penjajah. Ia juga mengatakan dengan nada tinggi bahwa peraturan militer haruslah tegas. Setelah itu, Yin Junjin dan beberapa pasukannya pergi ke Selat Myeongyang, di mana selat tersebut akan dilewati para tentara Jepang. Arus dari Selat Myeongyang ini sangat deras dan menimbulkan suara seperti suara tangisan prajurit yang gugur. Namun tujuan Laksamana ini yaitu untuk menguasai medan perang dari arus selat menggunakan kapal kura-kuranya. Di saat Yin Junjin sedang tertidur, ia ngelindur didatangi 3 perwira yang gugur oleh tentara Jepang. Mereka bertiga meminta Yin Junjin untuk membalaskan dendam mereka. Di saat itu juga beberapa orang dengan pakaian ninja, Hayabusa Sadokido, masuk dan mencoba membunuh Yin Junjin.
Kebetulan sekali, Hoe, putra Yin Junjin melihatnya dan langsung membantu ayahnya. Mereka berhasil menemukan satu ninja tersebut. Ketika dibuka kedoknya, ternyata ninja tersebut anak buah Beelzebub. Saat itu juga kapal kura-kura satu-satunya terbakar, membuat Yin Junjin menangis bahagia. Ternyata semua ini ulah si Beelzebub yang dari awal tak suka dengan kelakuan Yin Junjin. Kapten Song mencoba mengejar Beelzebub yang sedang kabur menggunakan perahu. Kapten Song akhirnya membidikan anak panah ke tubuh Beelzebub, tepat di dada Beelzebub. Akibat insiden ini, Laksamana Yin Junjin bahagia bingung harus berbuat apa. Kapal yang paling kuat dan akan dijadikan barisan paling depan sudah hangus terbakar. Pagi harinya, Im Jun berhasil masuk ke markas Jepang. Ia dimak-dimik mencari Junsa, namun ia malah menemukan tahanan yang kabur sedang dikejar-kejar. Im Jun berhasil membunuh tentara Jepang dan saat akan membantu tahanan, ia melihat tentara lain yang sedang memburunya. Kemudian Im Jun segera turun dan bergabung dengan tahanan lainnya. Di sini Im Jun bertemu Junsa yang kebetulan sekali lewat. Junsa ini perwira Korea yang menyamar menjadi tentara Jepang. Ia sama sekali tak diketahui oleh Jepang bahwa dirinya sedang menjadi mata-matanya Yin Junjin. Sementara satu tahanan yang ketakutan berhasil diselamatkan oleh Sobung, putra dari teman persejuangan Yin Junjin. Gak lama kemudian Junsa datang dan meminta Sobung untuk mengantarkan pesannya kepada Yin Junjin. Di sisi lain, Yin Junjin terlihat sedang berada di Bukit Selat Myeongyang untuk mendapat jawaban atas apa yang terjadi. Saat itu juga Hoe datang dengan membawa pesan dari Junsa yang mengatakan bahwa Jepang berencana menyerang besok pagi. Mereka juga memiliki 330 kapal perang. Setelah membaca pesan dari Junsa, Yi memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Hainam karena para tentara Jepang bakal mengepung Byukpak dari belakang. Malam harinya, para tentara Jepang mulai menyiapkan seluruh senjata dan pasukannya untuk berperang besok pagi. Dan mereka juga sudah menyiapkan satu kapal yang berisi tahanan dan bubuk musuh, yang merupakan salah satu strategi mereka. Sedangkan di kubu Laksamana Yin Junjin, para jenderal berembuk untuk membujuk Laksamana Yi agar tidak melakukan perang karena mereka berpikir bahwa pasukan dan juga kapalnya sangat tidak sebanding dengan kapal Jepang. Setibanya menghadap Laksamana Yin Junjin, mereka mencurahkan semua keluh kesahnya serta memilih mati di tangan Yin Junjin seperti perwira yang ditebas sebelumnya. Melihat prajuritnya mentalnya sudah kendor, Yin Junjin menyuruh mereka mengumpulkan semua rakyat di lapangan. Ketika semua rakyat sudah berkumpul, tiba-tiba Yin Junjin menyuruh prajurit setianya menyiramkan solar ke rumah rakyat dan tentaranya, lalu dibakar. Hal tersebut membuat semua tentara dan rakyat pengikutnya sedih karena tak ada lagi tempat berlindung. Di sini Yin Junjin memberi amanat bahwasanya ketika kita semua mencoba kabur dari peperangan, belum tentu kita bisa selamat. Dan lebih baik mati di tengah peperangan daripada mati mengalah di tanah sendiri, kata Laksamana Yin Junjin.
Setelah membakar pangkalannya, mereka semua pergi ke pelabuhan Hainam. Di sini putra Jenderal Bai yang membawa pesan Junca menggantikan Im Jun menghadap ke Laksamana Yin Junjin, di mana Yin Junjin ini memberikan pakaian tentara milik Jenderal Bai kepada Sobong. Hal ini membuat Sobong menangis sampai akhirnya Sobong melontarkan satu permintaan, yaitu untuk membantu Laksamana Yi ikut berperang. Akhirnya Yin Junjin mengabulkan permintaan Sobong. Pagi harinya, Yin Junjin dan pasukannya tiba di pelabuhan Hainam untuk menurunkan rakyat serta anak Yin Junjin. Setelah Yin Junjin selesai berdoa, ia menemui pasukannya di mana para biksu dengan sukarela ikut berperang. Junca akhirnya telah kembali dari tugasnya. Ia ikut Yin Junjin untuk berperang juga. Kemudian mereka berangkat berperang hanya menggunakan 12 kapal. Sesampainya di Selat Myeongyang, komando kedua dari Laksamana membentuk formasi satu baris. Setelah itu, para prajurit menyiapkan meriam. Saat itu juga suasananya menjadi hening. Kemudian muncul ratusan kapal pemerang milik tentara Jepang dari kabut tebal. Melihat banyaknya kapal musuh, 11 kapal dari Yin Junjin memilih mundur, namun tidak dengan kapal milik Yin Junjin. Dengan keyakinannya yang kuat, Laksamana Yi memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan jangkarnya dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Sedangkan di kubu Jepang yang dipimpin oleh Kuroshima mengirimkan batalion pertamanya. Yin Junjin memberi aba-aba untuk memutar kapal dan menyiapkan meriamnya untuk mengarahkan ke baris depan. Para prajurit mengambil posisi kuda-kudanya dan saat kapal musuh saling bertabrakan karena arus deras, Yin Junjin langsung memerintahkan untuk menembak. Tembakan tersebut berhasil membuat batalion pertama musuh kacau balau sebelum menyentuh kapal Yin Junjin. Melihat batalion pertama hancur, Kuroshima mengirimkan batalion keduanya. Kapten Song memberitahu Laksamana bahwa arus mulai kencang. Hal ini membuat kapal terlalu banyak bergerak dan mengganggu bidikan para prajurit. Yin Junjin akhirnya memberi perintah kepada kapten untuk memotong jangkar dan mengikuti arus mengarah ke Pulau Darah Myeongyang. Namun, kapal tersebut sedikit bermasalah dan Kapten Song meminta Laksamana untuk mengibarkan bendera agar 11 kapal di belakangnya membantu Yin Junjin. Karena ultinya yang nyampah, Yin Junjin malah menolak dan membuat strategi dengan merubah senjata menjadi meriam kecil. Lalu memberi perintah untuk bersiap melakukan pertempuran jarak dekat. Batalion kedua Kuroshima akhirnya sampai di kapal Yin Junjin. Mereka bacok-bacokan hingga bahagia. Tawuran jarak dekat sedang ramai-ramainya dan perlawanan pasukan Kuroshima di ambang kemenangan, tiba-tiba salah satu prajurit Laksamana Yi putus asa lalu memasukkan api ke dalam tong bahan bakar yang mengakibatkan ledakan cukup besar. Yin
Sunjin pun terlihat terluka dalam ledakan tersebut. Namun ia mampu bangkit kembali dan menyuruh salah satu kapten untuk membawa sisa meriam ke geledak kapal. Beberapa prajurit mulai menyusun meriam untuk serangan dari bawah. Saat meriam telah siap, Jin Sunjin dengan kencangnya mengatakan semua prajurit agar tiarap, dan tembakan pun terjadi. Woi tiarap, woi! 그게 두려움을 이용한 두려움을 그 용기는 100배 1000배 Mereka berhasil menghancurkan semua kapal Batalion 2 dan membunuh sisa pasukan Jepang yang sudah berada di kapal utama. Seperti yang diharapkan Jin Sunjin, berani bertahan hidup ini menginspirasi seluruh rakyatnya dan mengembalikan semangat juang mereka. Setelah itu, Jin Sunjin mencoba mengibarkan bantuan untuk memanggil kapal yang berada di belakang. Namun pengibaran bendera diganggu oleh penembak jitu Kuroshima. Jin Sunjin pun membuat siasat dengan mengganggu bidikannya dan berhasil mengibarkan bendera. Saat penembak jitu membidik Laksamana, tiba-tiba satu anak panah dari Kapten An melesat tepat mengenai mata dari penembak jitu. Dengan tertunduk malu, Kapten An mendapat omelan dari Jin Sunjin karena tidak mematuhi perintahnya. Kemudian Laksamana Jin Sunjin memerintahkan Kapten Song untuk menjalankan kapal utama menuju ke pelabuhan Mokjong. Namun strategi Laksamana Jin Sunjin sudah terbaca oleh Kuroshima. Ia langsung mengirim sebuah kapal tahanan yang dipenuhi bubuk musuh yang bertujuan untuk menabrak kapal Laksamana Jin Sunjin. Ketika satu peluru meriam kapal utama berhasil menembus sisi kiri kapal tersebut, Junca melihat Im Jun yang ditawan membuang bubuk musuh. Kemudian Junca langsung melaporkannya kepada Jin Sunjin. Im Jun mencoba membelokkan arah kapalnya, namun ia tertusuk oleh salah satu tentara Jepang. Im Jun mencoba memberitahu istrinya lewat telepati untuk melambaikan sesuatu sebagai pertanda bahwa kapal ini sangat berbahaya. Istri Jim Un mengerti dan langsung melambaikan kain ke kapal Jin Sunjin. Hoi dan rakyat yang melihatnya ikut-ikutan melambai. Salah satu kapten kapal yang melihat lambaian tersebut langsung menembakkan meriamnya tepat sebelum kapal itu menabrak kapal Jin Sunjin. Melihat semua rencananya gagal, Kuroshima akhirnya membuat keputusan untuk menabrakkan kapal utamanya ke kapal utama Laksamana Jin Sunjin. Di saat itu juga pusaran air besar muncul sebelum kapal Kuroshima menyentuh kapal utama Laksamana Yi. Semua kapal pun terombang-ambing di tengah pusaran tersebut, termasuk kapal Jin Sunjin. Saat kedua kapal utama menempel, pasukan Kuroshima dan Jin Sunjin langsung war. Mereka mengeluarkan semua skill tiganya serta meluncurkan flame shot. Di dalam pertarungan, kapal pasukan Jin Sunjin yang tersisa di belakang mulai muncul dan membantu Jin Sunjin. Hal ini membuat Kuroshima terpojok dan mencoba untuk menghampiri Laksamana Jin Sunjin.
Kuroshima menggunakan skill 3-nya mengamuk di atas kapal utama Yin Sunjin. Seorang kapten mencoba menghalanginya dengan satu tusukan pedang. Namun itu tak berarti di badan Kuroshima. Saat sudah sangat dekat dengan Yin Sunjin, Kuroshima kembali mendapat hadiah beberapa anak panah yang tertusuk di badannya yang membuat langkahnya terhenti. Dengan kondisinya yang sekarat, Kuroshima menggunakan skill satunya untuk menebas Yin Sunjin. Namun Yin Sunjin lebih dulu menggunakan skill 2-nya, membuat kepala Kuroshima terpotong. Setelah mengalahkan Kuroshima, kapal utama Yin Sunjin mulai tersedot ke dalam pusaran. Mereka pun sudah pasrah, namun tiba-tiba tali jangkar melayang dan menahan kapal utama. Ternyata itu adalah rakyat yang berada di tebing untuk menolong Yin Sunjin. Dengan seluruh kekuatannya, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan kapal utama keluar dari pusaran tersebut. Setelah itu, Yin Sunjin memimpin serangan balik dengan memanfaatkan badan kapal yang terbuat dari kayu jati. 12 kapal tersebut melaju dengan sangat cepat dan menabrakkan kapalnya ke kapal tentara Jepang yang terbuat dari kayu sagu. Rencana Yin Sunjin akhirnya berhasil. Ia menggunakan 12 kapalnya sebagai kapal kura-kura yang sangat kuat. Hal tersebut membuat kapal-kapal Jepang hancur dan berhasil memaksa mereka mundur dengan meninggalkan kemenangan di pihak Korea. Yin Sunjin kembali dengan kemenangannya dan juga membuktikan kepada semua rakyatnya bahwa keberanian akan menular. Film ini diakhiri dengan mengenang pertempuran pertama Korea dan Jepang pada tahun 1592, di mana Yin Sunjin ini pertama kalinya mengenalkan kapal kura-kuranya yang sangat kuat serta mengeluarkan meriam, menghancurkan angkatan laut Jepang. Film pun berakhir.